Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu dengan Bu Endah. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa itu SKPL, begitu juga dengan SDLC atau Software Development Life Cycle. Dari step software development life cycle itu kita memberi catatan ada 5 step utama dari software development life cycle, yaitu analisis kebutuhan, kemudian desain, coding, testing, dan yang terakhir adalah implementasi. Nah, mulai dari pertemuan kali ini nanti kita akan mencoba membahas siklus dari software development life cycle itu satu persatu, dan itu akan diakhiri dengan adanya sebuah mencoba atau studi kasus dari judul ataupun software yang kemarin Bu Endah minta bahwa pada mata kuliah ini harus ada satu judul software atau aplikasi yang nanti akan kita rancang dokumennya. Demikian. Oke, untuk step pertama yaitu untuk requirement analysis atau analisis kebutuhan. Apa sih analisis kebutuhan? Mungkin kemarin juga sudah disinggung apa itu analisis kebutuhan. Yang jelas bahwa analisis kebutuhan itu menjembatani kesenjangan antara rekayasa kebutuhan sistem dengan desainnya. Jadi di sini adalah memberikan jalan dari apa? Dari proses kebutuhannya seperti apa dan desainnya itu nanti seperti apa, desain softwarenya seperti apa. Nah, untuk menjembatani, mengetahui bagaimana detailnya, itu yang namanya analisis kebutuhan. Kemudian menyediakan perancang perangkat lunak dengan model seperti apa. Ya, modelnya itu bisa jadi sistem informasi, fungsinya, ataupun tingkah laku atau behavior-nya. Nah, model nanti dapat diterjemahkan atau dibentuk ke dalam sebuah atau didesain dalam sebuah data, arsitek maupun pada tingkat komponennya yang lebih detail. Nah, makanya dari sistem ini, dari analisis kebutuhan nanti kita akan sedikit mendesain dari sebuah analisis ataupun menganalisis selama kita mendesain. Jadi nanti akan vice versa gitu ya, antara bagaimana kita mengetahui kebutuhan software itu apa, itu yang kemudian kita analisis untuk menjadi sebuah model desain, ataupun model desain ini yang perlu kita analisis kebutuhannya akan seperti apa. Demikian. Nah, tujuan dari analisis kebutuhan ini adalah jelas mengidentifikasi si kebutuhan pelanggan. Jadi kita fokus on pelanggan, customer gitu ya. Kemudian kita bisa juga untuk mengevaluasi sistem untuk kelayakannya, visibilitas sistemnya itu kayak apa. Itu tujuan kita menganalisis. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis ekonomis maupun teknis. Juga alokasi fungsi ke elemen sistem. Jadi kita nanti akan tahu bahwa software ini butuh apa saja yang nanti bisa dibuatkan sistemnya seperti apa, elemen sistemnya seperti apa. Itu ada di dalam analisis kebutuhan. Makanya di situ tujuannya itu bisa kalau analisis kebutuhan kita itu detail, maka kita akan bisa memprediksikan jadwal maupun batasannya.
Kemudian definisi sistemnya juga jelas. Oh, bahwa aplikasi sistem ini itu bisa A, B, C. Tidak bisa D, E, F misalnya. Akan dilakukan dalam sekian waktu, akan membutuhkan biaya sekian, akan bisa diimplementasikan kapan. Itu kalau analisis kebutuhan kita kuat. Analisis kebutuhan kita detail. Nah, kelemahan dari seorang software developer itu salah satunya adalah bahwa analisis kebutuhannya kurang mantap gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita coding jago, kita coding main hajar gitu ya. Tapi ketika kita menganalisis kebutuhan itu seolah-olah ya itu hanya apa yang diketahui oleh programmer, bukan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Itu jadi agak agak rancu di situ. Makanya kita perlu tahu apa itu analisis kebutuhan. Nah, nanti tahapan analisis kebutuhan itu ada pengenalan masalah, evaluasi, dan sintesis. Jadi bagaimana menganalisisnya gitu ya. Misalnya, oh aplikasi ini itu nanti diakses oleh siapa saja. Oh user dan admin. User bisa ngapain saja. Jadi fokus pada apa, bukan bagaimana. Kemudian itu nanti kita modelkan dalam desain gitu ya, spesifikasikan, kemudian kita ulas. Seperti itu. Itu tahapannya. Nah, nanti juga akan ada namanya feasibility study atau studi kelayakan. Jadi dalam analisis kebutuhan ini kita tidak hanya tahu fungsinya, tapi ada tahu yang non-functional. Jadi kelayakan ekonominya, misalnya saya membuat aplikasi ini karena memang nanti akan saya jual di Play Store misalnya. Nah, maka kita harus tahu nanti dalam pembuatan aplikasi ini saya butuh dana berapa, biaya berapa. Juga bisa kelayakan teknis. Jadi kita butuh hardware apa saja, butuh software apa saja, orang berapa, berapa lama. Begitu juga dengan kelayakan hukum. Nah, ini terkait dengan etika hukum dan profesi ya. Begitu juga di dalam software, persoftwarean gitu ya. Software development itu juga ada kelayakan hukum. Terkait seperti license, kemudian penggunaan share source, open source, dan sebagainya. Kemudian ada alternatif, yaitu bagaimana kita mempertimbangkan dari visibility, banyak visibility itu menjadi hal yang mungkin untuk dilakukan. Bisa jadi ada pertimbangan secara kelayakan ekonomi teknisnya bagus tapi ekonomisnya dia tidak bagus. Bagaimana kita mencari alternatif? Itu ada yang namanya visibility study-nya. Baik, untuk spesifikasi sistem sebenarnya ini sudah dijelaskan di dalam SKPL bagaimana itu pengantar, deskripsinya, deskripsi subsistemnya, hasil modelnya, simulasi seperti apa, produk dan lampiran. Nanti kita akan tahu by detail di sini. Baik, untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa yang dimaksud dengan kebutuhan di sini? Yaitu feature system, fungsi sistem yang digunakan untuk memenuhi tujuan sistem. Kalau boleh dikatakan ini lebih ke fungsionalnya gitu ya. Tapi non fungsionalnya juga ada bagaimana feature system yang dibutuhkan hardware-nya, yang dibutuhkan untuk proses development itu seperti apa, software-nya seperti apa. Nah, kemudian fokus pada kebutuhan dan masalah pelanggan, bukan pada solusinya. Karena kita mau mendeteksi semua gitu ya. Kita tidak bisa mungkin terjadi bahwa dalam analisis kebutuhan itu tidak semua spesifikasi itu kita jalankan. Kita bisa pilih dan pilih. Makanya tadi dikatakan bisa proses alternatif gitu ya. Ada kemungkinan, oh ini memang feature ini belum bisa diakomodasi saat ini gitu ya, karena apa misalnya. Nah itu perlu analisis atau mungkin dicarikan alternatif, bisa nggak kalau pakai feature yang lain yang mungkin sejenis dan sebagainya. Nah makanya nanti karena fokus pada kebutuhan pelanggan maka ada
dokumen definisi kebutuhan kemarin SKPL secara brief gitu ya. Kemudian ada dokumen spesifikasi kebutuhan. Ini ditulis oleh programmer atau teknisnya. Lebih kepada software development-nya. Nah, jenis kebutuhan itu jadi ada dua utama, yaitu fungsional dan non-fungsional. Fungsional itu yang seperti apa? Itu terkait dengan fungsi atau transaksi yang terjadi di dalam sistem atau software tersebut. Makanya kebutuhan fungsional itu nanti ada input dan output, kemudian ada prosesnya, kemudian ada error handling. Jadi kalau didetailkan, jadi nanti ini kita akan lakukan di proses kita analisis kebutuhan ya, bisa yang ke satu atau yang kedua, itu nanti kita harus mendetailkan kebutuhan fungsionalnya. Seperti apa? Jadi nanti ada input, ada output, kemudian ada error handling. Input, proses, output, dan error handling. Itu kebutuhan fungsionalnya. Jadi misalnya contoh ya, sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi akademis. Oke. Salah satu yang bisa diakses oleh user itu adalah melakukan login misalnya. Inputnya apa? Ya, inputnya berarti user itu menginputkan username dan password. Kemudian apa yang menjadi prosesnya? Ya, prosesnya berarti perlu verifikasi. Nah, berarti nanti membutuhkan database di situ. Kemudian apa outputnya? Outputnya bisa terverifikasi atau tidak. Berdasarkan skenario ya. Nah, kemudian ada penanganan kesalahan enggak? Oh ada, jika salah dia ada alert, ada pop-up dan sebagainya. Itu yang namanya kebutuhan fungsional. Nah, kemudian ada persyaratan atau kebutuhan non-fungsional. Apa itu? Bisa lingkungan fisik, antar mukanya, medianya, penggunanya, kinerjanya, dokumentasi, data, sumber daya yang ada, keamanannya, jaminan kualitasnya. Jadi banyak. Ini kebutuhan yang terkait atau tidak terkait dengan transaksinya, tetapi dia mendukung dalam proses software development-nya. Kalau boleh dipersingkat, ini adalah apa saja yang dibutuhkan selain transaksi yang ada di dalam sistem. Nah, nanti ada validasi kebutuhan, jadi itu sudah benarkah, sudah konsistenkah, sudah lengkapkah, seperti itu. Itu perlu dianalisis kembali. Jadi prosesnya memang nanti akan 2 kali ya kita melakukan itu. Dan setiap persyaratan atau kebutuhan itu menggambarkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Kalau itu memang tidak dibutuhkan, ya jangan di-featurekan, jangan dispesifikasikan. Dan jangan hanya berkiblat pada pengetahuan programmer. Tapi lihatlah pada apa yang dibutuhkan pelanggan. Kalau yang dibutuhkan itu istilahnya hanya untuk rekap data, ya kita jangan berikan sebuah software pendukungnya yang sangat bagus. Artinya apa? Itu ternyata malah memperberat sistem, misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dokumen definisi kebutuhan itu nanti ada tujuan umum, latar belakang, deskripsi pendekatan maupun karakteristik rincinya. Baik, kemudian untuk bagaimana software requirement elicitation, bagaimana kita menggathering requirement dari customer, nah, itu bisa dilakukan dengan meeting gitu ya, dengan customer-nya maupun menggunakan context free question atau pertanyaan bebas gitu ya. Artinya kita baru mencari kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si user, termasuk interview oleh user.
Nah, ini, cara memfasilitasinya itu dengan, tadi, bagaimana kita melakukan wawancara, observasi, tujuannya untuk mengidentifikasi, nah, gitu, memberikan elemen solusi maupun, menegosiasikan pendekatan yang berbeda. Jadi bisa jadi, pemikiran seorang developer dengan pemikiran seorang pengguna itu berbeda. Nah, itu perlu perlu dinegosiasikan. Kemudian untuk menentukan, persyaratan awalnya. Jadi, perlu diketahui bagaimana nanti beberapa yang perlu, eee, kita butuhkan untuk proses analisis kebutuhan ini. Baik, itu yang Bu Endah sampaikan untuk tugas kali ini adalah nanti kita mendefinisikan, eee, kebutuhan atau analisis kebutuhan yang fungsional maupun yang non fungsional terkait dengan, materi atau software yang akan kalian desain. Terima kasih.